A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita buka perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita dapat belajar untuk pertemuan kedua, yang insya Allah pada pertemuan kali ini materi akan disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu tentang retorika, baik itu secara pengertian retorika, pembagian-pembagiannya, kemudian retorika dalam perspektif dakwah Islam, kemudian landasannya apa. Ini kita sama-sama ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sebagai mukmin, sebagai muslim, kita tentu berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari ajaran Al-Quran, atau yang lebih detail lagi nanti di syarah dan dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mengawali perkuliahan ini, saya ingin menyetir sebuah ayat Al-Quran, yang mana ini adalah landasan dari dakwah. Ya, kita sebagai seorang mukmin dan muslim, ini adalah landasan utama dalam kita melakukan dakwah. Karena memang kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim, setelah kita beriman, ya, beriman itu artinya meyakini seluruh rukun-rukun iman, ya, meyakininya itu di dalam hati, qalb, dan mengamalkannya dalam perbuatan-perbuatan, ya, seluruh anggota tubuh kita, ya, melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah yaitu Islam. Islam itu rukunnya kita sudah sama-sama ketahui, yaitu 5. Ya, itu juga sudah kita pelajari tentunya di sekolah yang lebih dasar. Mulai mungkin sejak kita di rumah, ya. Jadi lembaga pendidikan pertama itu adalah rumah. Ya, kita sudah belajar itu dan sudah ditanamkan oleh kedua orang tua kita. Kemudian juga di lembaga pendidikan kedua, yaitu sekolah. Ya, mulai mungkin dari TK atau PAUD, kemudian SD, MI, ya, SMP, MTS, atau yang di pesantren, ya. Itu sudah barang tentu sesuatu hal yang biasa bagi kita. Namun ketika kita sudah menginjak perguruan tinggi, tentu penjabarannya harus lebih luas, pemahaman kita harus lebih mendalam, ya. Itu seperti itu. Baik, saya ingin membacakan, ya, landasan dakwah ini, karena memang berdakwah itu adalah kewajiban kita. Tadi setelah beriman, berislam, ya, kemudian apa yang kita lakukan? Kita harus menyampaikan sesuatu, itu apa? Tabligh, dakwah, ya. Mubalik itu adalah dai.
Ya, dai itu adalah mubalik. Ya, kita sudah mempelajari juga dalam hadis Rasulullah, meskipun satu ayat kita harus tetap sampaikan apa yang kita dapatkan itu. Balighu anni walau ayah. Maka kewajiban kita setelah kita mengimani, kita mengamalkan, maka kita mencoba untuk berdakwah. Ya, mulai dari kita balik, ya, mulai kita balik, ya, sampai kita wafat, ya, meninggal dunia, kewajiban kita adalah berdakwah, menyampaikan kebenaran, ya, tablik, ya, karena tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW. Siapa lagi yang akan menyampaikan risalah ini kalau bukan kita? Ya, terutama kita yang notabene seorang Muslim, ya, seorang mukmin, ya, orang yang bertakwa, apalagi kita terdiri di pondok pesantren. Kita juga kuliah di lembaga pendidikan Islam, ya, itu seperti itu. Jadi tablik menyampaikan, ya, ini dalam usul fiqh kita telah pelajari, ya, urutan-urutannya ini. Kemudian nanti setelah itu baru al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, kita harus menegakkan keadilan, ya, dan memberantas kemungkaran. Meskipun nanti sudah ada wilayah masing-masing. Dalam hal ini negara sebagai penegak hukum tidak bisa perseorangan, ya, kecuali nanti kita memang ditunjuk di tingkat yang paling kecil, mulai dari RT, RW, atau di rumah tangga kita sendiri. Maka memang berdakwah ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, itulah yang harus kita dakwahi terlebih dahulu. Ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, kembali ke landasan tadi atau pondasi kita dalam berdakwah. Saya ingin membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini dalam surat An-Nahl ayat 125. Kemudian kita coba memulai dari awal tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang retorika. Ya, retorika ini sendiri, ya, yang banyak ditulis oleh ilmuwan, ya, dan lain sebagainya, tentu sudah ada semenjak sebelum Islam, ya, itu dari masa Yunani dan lain sebagainya. Nanti ada tema tersendiri yang membahas ini, bagaimana perkembangan retorika dan lain sebagainya. Ya, pengertian retorika, ya, ini berasal dari bahasa Latin, ya, retorika, ya, itu, atau disebut juga apa namanya dengan retor, orator, ya, itu. Kalau dijabarkan, ya, maka retorika adalah ilmu, ya, ilmu dan seni dalam berbicara, ya, ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, ya, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar, ya, serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Retorika dalam bahasa Inggris disebut retorik, ya, retorik. Dalam bahasa Latin retorika, dan dalam bahasa Yunani yakni retor, ya, retor. Dulu yang mempopulerkan itu Plato, ya, dan murid-muridnya itu, ya, retor, ya. Maka seorang apa namanya yang pandai bicara dan lain sebagainya itu disebut dengan orator, ya, itu. Ya, retor ini sendiri dalam bahasa Yunani artinya adalah, ya, ilmu berbicara atau seni bicara atau mahir berbicara. Ini ditulis oleh Surjono, ya, tahun 1983. Ini di bukunya halaman 31, ini bisa dibaca. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, ya, atau, ya, apa namanya, Kamus Bahasa Indonesia yang terkini pun, ya, itu retorika artinya keterampilan berbahasa secara efektif, ya. Jadi berbicara secara efektif itu tidak gampang,
ya kan? Kemudian studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang mengarang, ya, seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Ya, jadi dalam berbicara itu kan orang banyak berretorika, ya, itu bombastis, yang sederhana dibuat sedemikian rupa bombastis, ya, sehingga sangat menarik, memukau, dan ya sedemikian rupa lah itu, ya. Kemudian kalau kita membaca kamus, ya, kamus Webster Word College Dictionary, ya, disebutkan bahwa retorika adalah the art of speaking or writing, ya, the art of speaking or writing with correctness, clearness, and strength, ya. Jadi seni, ya, berpidato atau mengarang dengan benar, teliti, jelas, dan kuat. Ya, itu seperti itu. Itu dalam kamus Webster Word College Dictionary, bisa dibaca dan dibuka di kamus tersebut, ya. Kemudian Clint Brooks dan Robert Van Warren, ya, dalam Modern Rhetoric mendefinisikan retorika sebagai the art using language effectively, ya, the art using language effectively. Jadi seni penggunaan bahasa secara efektif. Ya, ini dalam bukunya Moody, ya, tahun 2002 halaman 38. Ya, antum bisa baca juga di buku ini, ya. Kemudian dewasa ini, retorika ini cenderung dipahami sebagai omong kosong atau permainan kata-kata, word games, ya. Maka ini hati-hati juga, ya. Kan banyak politikus dan lain sebagainya, ya. Maka hati-hati. Jangan sampai disalahgunakan, retorika itu disalahgunakan, ya. Padahal retorika itu salah satu dari seni komunikasi yang harus efektif, bukan malah memperdayai lawan bicara dan lain sebagainya, menjatuhkan dan lain sebagainya, bukan, ya. Jadi ini dewasa ini ada juga yang seperti itu, ya, penuh omong kosong, permainan kata-kata atau word games, ya, juga bermakna propaganda, ya. Maka yang demo-demo biasanya itu kan, wah, retoris sekali orang itu, ya, itu seperti itu. Jadi memengaruhi atau mengendalikan pemikiran atau perilaku orang lain, ya kan? Orang yang membawa massa itu pasti yang pintar ngomong, ya kan? Di depan orang banyak dia pakai toa, demo dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai kita lakukan untuk kejahatan, ya, atau sesuatu yang tidak baik, ya, itu seperti itu. Kemudian teknik propaganda atau word games itu terdiri dari name calling atau pemberian julukan buruk, labeling teori, ya, itu jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian yang kedua itu glittering, ya, generalities, kebalikan dari name calling, yakni penjulukan dengan label asosiatif bercitra baik, ya, gitu. Kemudian yang ketiga euphemism, ya. Euphemism ini penghalusan kata untuk menghindari kesan buruk atau menyembunyikan fakta sesungguhnya, ya. Ini maka janganlah digunakan jangan digunakan retorika itu, ya, gaya bicara dan lain sebagainya itu yang retoris itu untuk memperdaya dan melakukan hal-hal yang buruk, ya, tindakan yang kurang baik. Jangan sampailah kita, naudzubillah, ya. Jadi kita mempelajari retorika ini untuk ud'u ila sabili rabbika tadi itu, ya, untuk mengajak kepada jalan kebenaran, bukan kepada suatu propaganda, ya, demonstrasi yang tidak baik dan lain sebagainya, ya, jangan sampai. Kemudian tujuan dan fungsi retorika ini sendiri, yang menurut Tasmara ini tahun 97, ini ditulis pada halaman 156, ini terdapat 5 tujuan retorika, ya. Ini menurut kajian beliau ini, ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah to inform, yaitu inform tentu kita sudah tahu, ya, untuk memberikan
informasi yang jelas dan efektif ya. Itu memberikan penerangan dan pengertian kepada massa ya, guna memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya ya. Jadi bukan disalahgunakan tadi ya, disalahartikan, jangan sampai ya. Kemudian yang kedua, to convince ya. To convince itu yaitu meyakinkan dan menginsafkan ya. Itu tadi, ud'u ila sabili rabbika ya. Jadi mengajak ke jalan kebaikan, ke jalan Tuhan ya, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan propaganda ya, bombastis ya. Kemudian melakukan demonstrasi dan lain sebagainya ya, apalagi sampai makar, membuat makar di tingkat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi sampai makar terhadap negara. Itu jangan sampai ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang pandai berretorika itu jangan menyalahgunakan ya kemampuan komunikasinya, itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, to inspire ya. Inspire tentu kita sudah tahu ya itu. Jadi memunculkan inspirasi ya dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Jadi menginspirasi orang ya, bukan sebaliknya, yang meracuni pikiran orang lain, tetapi menginspirasi ya, menginspirasi itu. Kemudian yang keempat, to entertain ya, ya. Entertain itu tentu dalam berbicara tidak selamanya serius dan lain sebagainya, ada juga humornya, tapi humor yang baik ya kan. Jadi menggembirakan, menghibur dan menyenangkan dan memuaskan. Artinya tidak selamanya juga baik itu dakwah secara Islam yang menyampaikan agama itu juga kadang ada humornya ya, karena Rasulullah juga seperti itu ya, menyampaikan dengan hikmah bijaksana, kemudian ada humornya ya kan. Itu seperti itu, tidak selamanya tegang dan lain sebagainya, menyeramkan dan lain sebagainya ya, tidak ya. Tapi kan ada basyiru ya kan, berilah kabar gembira juga ya. Jadi tidak selamanya memberikan kabar siksa, api neraka dan lain sebagainya, tidak selamanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, to actuate ya, to put into action ya, yaitu menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak ya, menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Ini yang tujuan dan fungsi retorika yang selanjutnya. Baik, kemudian retorika ini kita tahu sendiri ya, bahwasanya dalam seseorang yang berbicara, dia pandai bicara dan lain sebagainya itu ya, itu ada tempat-tempatnya lah, ada waktu ya, sikon dan kondisi ya, bagaimana berretorika itu. Maka yang pertama adalah pembagian retorika itu monolog itu satu arah aja, monolog ya. Itu ini biasanya kalau ceramah, tausiah ya, meskipun sekarang itu banyak tausiah yang dua arah juga, langsung tanya jawab di situ dan lain sebagainya ya, seperti itu. Karena itu memang kekinian ya, modern ini, tidak seperti dulu. Kalau kita mendengarkan ustadz, nggak ada yang berani, kita malah nunduk ya, seperti itu, nunduk ya dan lain sebagainya. Kalau sekarang tidak, kita harus menatap wajah guru, menatap matanya, kita melihat dia menjelaskan gitu. Kalau dulu itu nggak ada yang berani natap muka guru ya kan, itu nunduk semua dan lain sebagainya ya kan, asik nulis saja ya kan, menulis syarahnya dan lain sebagainya. Terus sekarang tidak ya, itu kita harus menatap muka guru. Jadi eye contact ya, jadi kontaknya itu mata, itu kontak mata. Di situ juga akan terjadi setruman dan lain sebagainya ya, itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah monologika. Ini adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya seorang berbicara. Jadi bentuk-bentuk yang tergolong dalam hal ini adalah seperti berpidato, ya kan? Kemudian kata sambutan, memberikan kata sambutan, kemudian kuliah, ya. Meskipun kuliah sekarang itu ya sudah seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan diskusi dan lain sebagainya, tidak hanya dosen yang
bicara terus dan sebagainya. Mungkin kalau di di tempat-tempat kuliah eh, yang masih tradisional ya, itu mungkin masih syekhnya aja ngomong terus, nanti habis pelajaran mungkin baru ada pertanyaan ya ini. Kemudian atau menyampaikan makalah, ceramah atau deklamasi ya dan lain sebagainya, atau deklarasi dan lain sebagainya, itu kan yang bicara satu, yang lain mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah dialogika. Ya, dialogika itu tentu dari dialog ya, itu ilmu tentang seni berbicara secara dialog ya, dialog di mana dua orang atau lebih itu berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Itu bentuknya bisa berupa diskusi ya, tadi ya. Tadi saya sampaikan ceramah itu sudah lebih ke diskusi sekarang ini. Perkuliahan juga demikian, ya kan? Dengan berkembangnya metode-metode paham-paham pendidikan model baru ya, tidak seperti dulu. Itu hormat banget dengan guru, ngelihat muka guru aja enggak ini. Kalau ada guru diem ya kan, pokoknya disalamin dan lain sebagainya. Itu dulu kan, itu yang tradisional ya dulu seperti itu. Jadi dialog ini bisa tanya jawab atau perundingan atau percakapan atau debat ya kan, ada debat dan lain sebagainya, itu harus untuk dialog. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan teknik bicara. Ya, efektivitas monologika dan dialogika tergantung juga pada teknik bicara, ya kan? Teknik bicara merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu, pembinaan teknik bicara merupakan bagian yang penting dalam beretorika. Ya. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknik nafas. Ya. Jadi bagaimana mengatur nafas, kemudian mengucap, intonasi kata kadang naik, kadang turun, kadang datar, rata, seperti itu ya ngomongnya. Kan macam-macam teknik orang bicara. Ada yang gayanya Kiai Zainuddin MZ, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ya itu tadi yang ada humornya juga ya, dan sebagainya, itu kan seperti itu. Kemudian ada Buya Yahya yang santai tapi kadang-kadang tegas, beliau itu Buya Yahya seperti itu. Ya, kalau kita lihat video-video beliau itu kan gaya-gaya ini ya, bicara, kemudian bagaimana mengatur napas ya, kemudian membina suara ya, suara itu intonasinya bagaimana, kemudian teknik membaca ya, kalau dia khutbah itu kan nggak apa-apa membaca, nggak usah malu, memang khutbah itu harus baca teks ya, seperti itu. Jangan sampai sombong tidak mau baca teks ya. Kita baca teks khutbah Jumat ya kan, kan berbeda khutbah Jumat dengan ceramah ya kan itu. Kemudian teknik membaca dan atau bercerita, dia kan dalam orang ceramah, pidato dan sebagainya dia ada gaya, ada cerita ya, seperti itu ya. Ini pembinaan teknik ya, berbicara. Ini pembagian pembagian retorika itu ya. Jadi ada 3 tadi itu. Kemudian retorika dakwah ya, ini terkait dengan Islam nih ya. Dalam Islam itu sendiri bagaimana? Ya, retorika dakwah adalah pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah tentunya. Dakwah tadi itu ya. Bagaimana ayat yang telah saya bacakan di awal tadi sebagai landasan dakwah dalam berdakwah Islam ya itu. Jadi ajakan ke jalan Tuhan ya. Ke jalan Tuhan, ila sabili rabbik ya, ila sabili rabbik, itu seperti itu. Jadi mengacu pada pengertian dakwah dalam surat An-Nahl tadi ayat 125, serulah oleh kalian ya umat manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik dan selanjutnya tadi itu di akhir ayat ya. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh ya, ayat tersebut menunjukkan ya dalam garis besarnya itu umat yang dihadapi seorang dai ya, kan dai itu sebagai subjek. Nah, objeknya itu yang didakwahi tentunya umat ya, umat. Tentu di sini umat Islam, atau ada juga berdakwah langsung ya, berdakwah langsung kepada yang non muslim dan lain sebagainya. Tentu ini dengan cara yang apik dan bijaksana, tidak sembarangan mendakwahi non muslim ya. Ini mohon maaf kepada kawan-kawan yang non muslim ya, seperti itu.
Karena non muslim pun dia ada cara berdakwah mereka tersendiri, itu seperti itu, ya kan? Nah, ini menurut beliau ini dapat dibagi atas 3 golongan yang masing-masingnya dihadapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, jadi objek kita itu kita harus paham objek kita ini siapa, bagaimana kadar keilmuannya, kadar pemikirannya bagaimana, kita harus tahu. Ya, karena apa? Sesuai dengan hadis, berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar atau takaran kemampuan akal mereka. Ya, jadi dilihat dong. Kalau petani ya bicara bahasa petani, kalau pedagang ya bicara bahasa pedagang. Kalau pejabat ya bicara bahasa pejabat. Kalau orang ilmiah ya bicara bahasa ilmiah. Itu ya seperti itu, ya. Kan bilisani qaumi, ya, dengan bahasa kaumnya, bahasa lisan kaumnya. Kemudian yang pertama itu yang menurut Syekh Muhammad Abduh itu adalah golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, ya, berpikir kritis, sudah mampu mereka itu berpikir kritis dan cepat tanggap, ya, karena memang sudah orang-orang yang cerdik cendekia, ya. Mereka ini harus dihadapi dengan hikmah, ya kan, yakni dengan alasan-alasan, ya, dengan dalil-dalil atau hujah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka, ya, seperti itu, ya. Jadilhum billati hiya ahsan, gitu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada golongan awam. Golongan awam ini orang kebanyakan yang belum dapat berpikir kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian tinggi-tinggi. Mereka ini dipanggil dengan apa? Mau'izatul hasanah, dengan ajaran dan didikan yang baik-baik, ya. Dengan ajaran-ajaran yang mudah dipahami, jangan yang muluk-muluk, ya. Jangan yang muluk-muluk kalau bicara dengan orang awam. Kemudian yang ketiga ada golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut. Mereka ini dipanggil dengan mujadalah billati hiya ahsan, ya. Itu seperti itu. Jadi tadi bil hikmah yang pertama itu cerdik cendekia, kemudian yang kedua itu orang awam itu dengan mau'izah hasanah, kemudian yang tingkatan ketiga jadilhum billati hiya ahsan, mujadalah billati hiya ahsan, yakni dengan bertukar pikiran, ya, guna mendorong supaya berpikir secara sehat. Itu seperti itu. Ya, jadi ada ini 3 golongan menurut Syekh Muhammad Abduh objek, ya, objek dakwah kita. Tentu objek dakwah kita bukan hewan, bukan tumbuhan dan lain sebagainya, tetapi bangsa manusia itu sendiri, ya. Itu menurut Muhammad Abduh ya 3 golongan itu. Dan caranya pun dengan 3 pendekatan tadi, itu seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Menurut Al-Qattani, ya, hikmah dalam konteks metode dakwah tidak dibatasi hanya dalam bentuk dakwah dengan ucapan. Menurut beliau ini jangan hanya cuap-cuap saja, ya. Jangan cuap-cuap saja, ya. Dengan dalam bentuk dengan ucapan yang lembut atau tablik, ya, nasihat motivasi, kelembutan dan amnesti seperti yang selama ini dipahami oleh orang. Jadi lebih dari itu menurut beliau, ya. Hikmah sebagai metode dakwah juga meliputi seluruh pendekatan dakwah dengan kedalaman rasio, ya, pendidikan, taklim wa tarbiyah, ya, nasihat yang baik, mau'izah hasanah, dialog yang baik, ya, pada tempatnya, juga dialog dengan para penentang yang zalim pada tempatnya, ya. Itu seperti itu. Bahkan menurut beliau itu kepada penentang yang zalim, ya, juga kita harus berdakwah, berdialog dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Hingga meliputi kecaman. Bahkan menurut beliau itu kalau perlu ini harus ada dikecam, ya. Ini menurut Al-Qattani, ya. Itu ancaman, ya, seperti itu, ya. Dan kekuatan senjata pada tempatnya. Menurut beliau itu kalau perlu kekuatan senjata, ya, itu diperangi. Itu seperti mungkin zaman khalifah itu yang memerangi Musailamah al-Kadzdzab, ya, itu seperti itu. Sampai diperangi benar-benar. Itu menurut Al-Qattani. Jadi dakwah sampai segitunya, itu, ya. Itu seperti itu. Ini bisa dibaca di dalam buku Ilyas Ismail dan Priyo Hutman, ya. Priyo Hutman ini di terbitan tahun 2011 halaman 202. Kemudian kata hikmah dalam Al-Qur'an itu, ya, disebut sebanyak 20 kali, ya, baik dalam bentuk nakiroh maupun ma'rifah.
ya itu. Bentuk masdarnya hukman, yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Ya, jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman. Jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan ya dalam melaksanakan tugas dakwah. Maka kita harus hati-hati jangan sampai dakwah kita tidak relevan ya. Dalam konteks usul fikih istilah hikmah dibahas ketika ulama usul itu membicarakan sifat-sifat yang dijadikan ilat hukum itu. Dan pada kalangan tarekat ya, kalangan tarekat itu ya tarekah al-mu'tabaroh ya, bukan yang ghairu mu'tabaroh. Jadi kita bertarekat boleh saja, tapi tarekat yang mu'tabaroh. Itu tarekat itu mereka menyebutnya hikmah, diartikan pengetahuan tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini maka ahli hikmah itu biasanya orang-orang tarekat. Ada yang mengartikannya orang tasawuf, tapi kalau orang tasawuf biasanya ada yang menentang itu ya, seperti itu. Ya itu. Kemudian kata hikmah juga berarti bekal seorang dai menuju sukses ya. Bekal seorang dai menuju sukses. Ini dibaca dalam Fathul Bari ya. Fathul Bahri An-Nabari ya. Ditulis oleh buku ini ditulis oleh Fathul Bahri An-Nabari. Ya tahun 2008 ayat 204 ya seperti itu. Kemudian retorika dakwah Islam, ini retorika dakwah adalah kepandaian menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna terwujudnya situasi dan kondisi ya yang islami. Itu tadi, ud'u ila sabili rabbik. Jalan Tuhan itu yang mana? Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, menurut kami ya menurut kita ini sebagai seorang mukmin, seorang muslim tentu Islam itulah ya jalan yang islami. Dialah agama yang satu-satunya diridhoi di sisi Allah, ya kan? Karena Islam ini udah paling terakhir, ya penyempurna bagi agama-agama sebelumnya, ya agama orang ada yang membaginya katanya agama samawi dengan agama ardi, seperti itu. Itu seperti itu ya. Jadi menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Retorika Islam, ya ini diterbitkan oleh Khalifah tahun 2004 ya, menyebutkan prinsip-prinsip retorika Islam sebagai berikut. Jadi menurut beliau ada prinsip-prinsip dalam retorika Islam itu. Yang pertama, dakwah Islam adalah kewajiban setiap muslim. Itu saya sampaikan di awal tadi, setelah kita beriman, kemudian berislam, ya kita nggak ada lagi tabligh, ya. Kenapa? Karena orang tidak akan yang non muslim dan lain sebagainya atau orang yang belum balik itu kalau tidak diajari, didakwahi dan sebagainya dia tidak akan sampai ajaran Islam ya. Seorang bapak atau ibu didiamkan saja anaknya nggak mungkin ya. Jadi harus tabligh ya. Karena syarat menjadi seorang seorang itu beragama Islam juga dia setelah balik ya. Jadi taklif itu ya kewajiban dia sudah mendapatkan beban ya, dia sudah terbebani itu salah satunya dia balik ya, dia akil balik. Setelahnya apa? Balaghathu ad-da'wah al-islamiyah, ad-da'wah an-nabawiyah, ya dakwah Islam itulah kewajiban kita. Maka balighu anni walau ayah itu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin ya. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi dakwah Islam adalah kewajiban setiap muslim, itu pasti wajib memang ya. Kemudian yang kedua dakwah rabbaniyah ke jalan Allah ya tadi ud'u ila sabili rabbika ya. Kemudian mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik, yaitu tadi landasannya di dalam ayat suci surat An-Nahl tadi ya, ayat 125 itu. Kemudian cara hikmah ini menurut beliau ini adalah berbicara kepada seorang sesuai dengan bahasanya. Tadi juga sudah disampaikan oleh ulama lain itu ya. Ramah, memperhatikan tingkatan pekerjaan dan kedudukan serta gerakan ya, bertahap ya itu. Jadi bertahap dia. Tadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul itu ada 3 golongan manusia yaitu. Jadi kita harus berdakwah dengan hikmah, mau'izah hasanah, kemudian mujadalah ya bi ahsan ya. Billatihi ahsan itu tadi. Kemudian secara ideal masih menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi karakteristik retorika Islam yaitu menyeru kepada spiritual dan tidak meremehkan material ya.
Jadi kita spiritualnya diseru dan lain sebagainya, tetapi materialnya juga diperhatikan, ya, diperhatikan. Nanti ini bisa dengan dakwah bilhal, menyantuni anak yatim itu dakwah bilhal, ya kan. Kemudian memberi beasiswa kepada yang hafal Quran, beasiswa kepada mereka yang tidak mampu dan lain sebagainya. Boleh saja kita memberikan beasiswa ke non muslim, boleh saja, ya, tidak ada masalah, ya, seperti itu. Kemudian menurut beliau memikat dengan idealisme dan mempedulikan realita. Jadi kita harus idealis, tapi dilihat juga realita di lapangan, seperti itu, ya, itu. Kemudian mengajak pada keseriusan dan konsistensi, istiqomah. Ini istiqomah itu yang sulit, ya. Maka dalam sebuah ungkapan kan, khairul amali adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baik perbuatan itu adalah yang yang istiqomah terus menerus meskipun sedikit, ya, sedikit terus tapi ajak, berkesinambungan terus, ya, itu lebih baik daripada melakukan amalan yang sesuatu yang besar tapi hanya sekali, ya, seperti itu, tidak ajak, ya, itu. Kemudian berorientasi, ya, futuristik, ya, masa depan dan tidak memungkiri masa lalu. Jadi berkaca kepada masa lalu tapi menyongsong masa depan yang lebih baik, ya. Itu dalam Al-Qur'an juga kita kan disuruh untuk, ya, maqaddamat lighat, kita harus memperhatikan apa yang akan kita lakukan untuk esok hari, seperti itu. Kemudian memudahkan dalam berfatwa, ini dan menggembirakan dalam berdakwah, ya. Jadi kita jangan, tadi melulu saya sampaikan itu, jangan menghakimi melulu, kemudian jangan menakut-nakuti terus, ya. Jadi berdakwah itu harus, ya, harus dibuat mudah lah. Jadi seperti itu. Allah aja memberi rukhsah. Allah aja memberi kemudahan-kemudahan kepada setiap umat Islam, ya, seperti itu. Kemudian menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung jihad yang disyariatkan. Jadi aksi teror nggak boleh. Maka tadi retorika dakwah itu tidak digunakan untuk meneror, berdemonstrasi yang tidak baik, memprovokasi dan lain sebagainya, nggak bisa, nggak boleh. Itu bukan bagian dari Islam, ya. Kalau ada orang Islam yang melakukan itu berarti dia belum memahami bagaimana dakwah Islamiyah yang baik, ya, yang kafah, ya, seperti itu. Baik. Kemudian ragam dakwah Islam, ya, ragam dakwah Islam ini kita tadi sudah mengetahui beberapa, ya, yaitu dengan hikmah. Kemudian bil mau'izatil hasanah, ya, dengan nasihat yang baik. Tadi dengan hikmah, arif bijaksana, kemudian dengan nasihat yang baik. Kemudian al mujadalah bil mujadalah, ya, dengan debat, tukar pikiran dan lain sebagainya yang ditimpalinya itu dengan yang lebih baik, ya, bukan debat kusir. Sekarang ini kan banyak orang yang debat kusir, ya, na'udzubillah, ya, sampai debat kusir sebetulnya. Kemudian dakwah bilhal tadi saya sampaikan, menyantuni anak yatim, membangun sarana pendidikan, membangun masjid, memberikan beasiswa, kemudian membangun jembatan, membangun rumah sakit, itu dakwah bilhal, ya, dakwah bilhal. Kemudian bil qalb, kalau kita tidak mampu semuanya itu, maka dakwah dengan hati lah, dengan qalb, ya, bahwa ada afal iman, ya kan, itu. Jadi kalau kita merubah dengan tangan kita, kekuatan kita, power kita seorang pejabat, maka kita rubah sesuatu itu. Kalau kita tidak mampu, maka doakanlah, ya, itu dengan qalb, ya, dengan hati. Ya, ini apa? Kita jangan meremehkan dakwah yang terakhir ini, terlihat remeh. Ya, seorang guru harus selalu mendoakan anaknya, ya. Kita di pesantren ini, di pondok pesantren, ya, selalu mendoakan santri-santri, ya. Itu Pak Kiai mendoakan, guru-guru mendoakan, orang tua mendoakan anak-anaknya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, ya, senjata paling ampuh kita adalah doa. Ad-du'a'u silahul muslimin, ya kan? Doa itu adalah senjata paling ampuh seorang muslim. Bahkan bayangkan, ya, kodok saja bisa dirubah dengan doa. La yarudul qada illa doa, itu. Jadi tidak ada yang bisa menolak qada
ya, ketetapan Allah itu kecuali dengan doa. Apalagi malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Kita berdoa di malam-malam Ramadan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi dakwah bil qalb. Kemudian yang terakhir ya, tujuan dari retorika dakwah itu sendiri adalah apa? Jadi ada namanya suasion. Suasion itu atau disebut anjuran. Al-amru bil ma'ruf. Jadi saya sampaikan, setelah kita beriman, berislam, kemudian kita berdakwah, tabligh, kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu harus seperti itu. Ya. Itu. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini, amar ma'ruf nahi munkar itu selevel kita. Level kita di mana? Kalau level kita guru, berarti kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar kepada murid kita. Kalau dia RT berarti ke masyarakat di RT-nya. Kalau dia RW ya masyarakat di RW-nya. Kalau dia kepala desa ya di desanya. Kalau dia camat ya di kecamatannya. Begitu terus sampai nanti ke tingkatan yang paling atas. Jangan kita ini masyarakat biasa mau apa? Mau melampaui level kita, jangan ya. Jangan. Itu tidak akan pernah berhasil. Ya seperti itu, ya. Maka ini tujuannya adalah suasion, ya, itu al-amru anjuran ya, al-amru bil ma'ruf dan disuasion. Disuasion itu ada disebut dengan pencegahan, an-nahyu anil munkar. Ini sebagaimana termaktub dalam Quran ya, surat Ali Imran ya, ayat 110. Ya, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya seperti itu. Ini apa namanya, tujuan kita berdakwah. Ya insyaallah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim ini harus meyakini bahwasanya Islamlah yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Dan kita ini umat terbaik ya. Karena kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya, ya khatamul anbiya wal mursalin. Ya seperti itu. Jadi memang kita harus apa? Balighu anni walau ayah tadi itu. Karena tidak ada rasul lagi. Ya, tidak ada rasul lagi. Siapa yang tabligh lagi? Ya. Ya kita, tidak ada lagi. Kita yang mengerti ajaran agama Islam dengan baik. Ya, jadi ini sekilas ya pendahuluan tentang perkuliahan pada pertemuan kali ini ya, tentang mengenai retorika, pembagian retorika macam-macamnya tadi, kemudian cara berdakwah yang baik dan lain sebagainya, kemudian landasan-landasan dakwah Islam. Ini jangan kita lupakan ya, bahwasanya dakwah Islam itu dakwah terbaik ya, dengan lemah lembut, tidak melulu menghakimi, tidak melulu mengancam dan lain sebagainya ya. Itu seperti itu. Ya, tapi kalau kita sudah apa namanya, kita seorang pejabat dan lain sebagainya, ada yang memang merusak ya, mufsid ya di lingkungan kita harus tegakkan tadi dengan power, kekuatan ya, seperti disampaikan oleh Al-Qahtani tadi itu. Kalau perlu apa? Dengan senjata, memerangi dan lain sebagainya. Ya, kalau ada separatis tentu pemerintah harus memerangi. Itu seperti itu. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Silakan dipersiapkan untuk nanti pertemuan yang akan datang ya, pemakalah selanjutnya kita akan berdiskusi ya lebih jauh lagi tentang materi-materi kita. Insya Allah ini materi-materi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, karena kita tidak lepas dari masyarakat, yang dimana masyarakat itu butuh dakwah, butuh nasihat, butuh tempat bertanya dan lain sebagainya. Barakallahu fikum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.